Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yulianti. In this video, saya akan menjelaskan penerjemahan relative clause. Relative clause merupakan salah satu jenis dependent clause. Meskipun relative clause memiliki subjek dan kata kerjanya sendiri, namun ia tidak dapat berdiri sendiri dikarenakan sifatnya sebagai adjektif atau relative clause yang hanya menjadi penjelas atau sebagai adjektif dari kata benda yang ada di dalam sebuah kalimat. Oleh karena itu, relative clause tidak dapat berdiri sendiri karena dia hanyalah sebagai sesuatu kata benda yang ada dalam sebuah kalimat. Kemudian untuk dalam menerjemahkan, kita perlu berwaspada agar kita dengan sekuat tenaga dapat menghindarkan terjemahan yang memuat kata-kata yang mana, hal mana, di atas mana, dari siapa, dengan siapa, kepada siapa, dan sebagainya pada awal klausal relatif tersebut. Berikut ini merupakan beberapa cara untuk menghindarkan pengaruh bahasa asing yang tak perlu, ialah yang pertama, bila in which, on which, in whom, dan sebagainya menyatakan tempat, maka kita dapat menggunakan kata tempat mengawali klausal relatif atau anak kalimat. Yang kedua, bila in which, on which, at which, dan sebagainya menyatakan waktu, maka kita dapat menggunakan kata saat, waktu, ketika, hari, minggu, bulan, tahun, masa, abad, pada awal klausal relatif, atau kita dapat mengubah klausal relatif itu menjadi suatu frase berrealisasi kompletif, misalnya minggu kedatangan atau 2 hari kemudian dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah which, whom, who, which, dan sebagainya. Bila menyatakan pengertian teman atau lawan, maka dapat kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia dengan kata teman atau lawan. Contoh kalimat Indonesia berikut ini dapat menjadi petunjuk atau mungkin dapat membuat kita sedikit paham akan penjelasan ini. Yang pertama contohnya adalah orang temannya bercakap-cakap itu kawannya sekuliah. Dan yang kedua adalah Imran temanku bermain-main semasa kecil kini jadi seorang sastrawan ternama. Penjelasan keempat, bila in which, in whom, dan sebagainya mengandung pengertian objek perbuatan, kita dapat menggunakan konstruksi yang bentuknya pasif, yang pada awal klausal relatif sebagai suatu subjek dengan predikat kata kerja bentuk pasif. Contohnya adalah a genre in which pository was no longer interested. Dan yang kelima, bila from whom, from which, dan sebagainya mengandung pengertian subjek atau pelaku perbuatan, kita dapat menggunakan konstruksi yang bentuknya aktif, yang pada awal klausal relatif tersebut sebagai subjek dengan predikat kata kerja bentuk aktif transitif. Contohnya adalah the upper deity from whom all other deities descended. Penjelasan terakhir, klausal relatif dalam bahasa Inggris kita jadikan klausal independen. Dengan kata lain, kalimat majemuk bertingkat dalam bahasa Inggris kita jadikan kalimat majemuk setara dalam bahasa Indonesia. Mungkin juga menjadi 2 kalimat atau lebih. Contohnya adalah Prof. Hoiskas, to whom we owe so much for editing numerous Balinese texts. Bila menjadi 2 kalimat, tunggal, titik, koma menjadi titik. Dan di sini ada catatan, dalam konstruksi yang, kata yang hanya dapat berfungsi sebagai subjek dalam bahasa Indonesia, tidak sebagai objek. Dalam bahasa Indonesia ada konstruksi yang khas, misalnya, contohnya adalah yang pertama, anak yang sedang dicuri orang. Kemudian yang kedua, para pengungsi yang terkatung-katung nasibnya itu. Kemudian dalam relative clause terdapat 2 jenis. Yang pertama adalah relative clause pronouns dan kemudian adalah relative adverb. Dalam relative pronouns terdapat 5 macam, yaitu who, which, whose, whom, and then that. Yang mana contoh kalimat relative pronouns untuk orang menggunakan who, whom, whose, and that. Sedangkan untuk relative pronouns untuk kata benda menggunakan which, whose, and that. Yang mana kegunaan dari 5 macam hal yang terdapat dalam relative pronoun tersebut adalah kegunaan dari who, menjelaskan orang sebagai suatu subjek. Kemudian whom,
menjelaskan orang sebagai objek. Whose bisa digunakan untuk kata benda dan bisa juga untuk kata orang. Menjelaskan sebagai kepemilikan atau suatu kata ganti kepunyaan. Sedangkan which itu untuk kata benda sebagai suatu subjek atau objek. Kemudian yang terakhir adalah that bisa dikatakan untuk kegunaannya untuk kata benda dan kata orang sebagai suatu subjek atau objek. Kemudian relative adverb. Relative adverb adalah kata keterangan yang biasa digunakan untuk menjadi pengenal dari relative clause. Kegunaan dari relative adverb yaitu sama dengan relative pronouns, yaitu sama-sama memberikan informasi tambahan terhadap independent clause atau kalimat utama. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan pada sesi ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video saya atau penjelasan saya pada kali ini.